Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Laila Nuraini, NPM 22430065. Di sini saya akan mempresentasikan materi mengenai security dalam pengolahan data terdistribusi dalam mata kuliah pemrosesan data terdistribusi. Tahukah kalian, jutaan data pribadi setiap orang sudah beredar dan dijual di dark web. Analoginya seperti ini. Ketika data pribadi kita terekspos, sama seperti orang lain melihat apa yang kita sembunyikan. Rahasia pribadi. Ini adalah dampak buruk dari semakin canggihnya teknologi yang tidak dibarengi oleh keamanan data. Sebelum kita mengulik lebih jauh tentang mengamankan data dan memahami ancaman serta serangan cyber yang dapat mengekspos data pribadi kita, maka kita harus memahami terlebih dahulu apa itu keamanan data. Security atau keamanan pada dasarnya adalah serangkaian langkah untuk menjamin privasi, keutuhan, dan ketersediaan sumber daya data. Saya ilustrasikan seperti ini. Keamanan data terbentuk apabila memiliki 3 komponen, yaitu confidentiality, integrity, dan availability. Yang pertama adalah confidentiality atau kerahasiaan. Aspek ini menjamin kerahasiaan atau privasi data atau informasi. Kemudian, memastikan bahwa data atau informasi hanya dapat diakses oleh personal atau orang-orang yang diberikan kewenangan. Yang kedua, integrity atau integritas adalah aspek yang menjamin bahwa data tidak diubah dan harus terjaga keakuratan serta keutuhannya. Yang ketiga, availability adalah aspek yang menjamin bahwa data selalu tersedia setiap saat. Selanjutnya adalah tujuan dan fungsi dari adanya data security, yaitu untuk menjaga ketersediaan data yang utuh dan terjaga privasinya. Lalu, ancaman apa saja yang akan kita temui pada dunia cyber saat ini? Yang pertama, yaitu leakage, adalah pengambilan informasi atau data sensitif yang secara tidak sengaja terekspos atau terakses oleh penerima yang tidak berhak. Contohnya seperti ini. Terjadi pada sebuah situs belanja online di Indonesia dan mengakibatkan tercurinya 91 juta akun dan 7 juta akun pedagang. Beberapa data bocor adalah data pribadi pengguna, seperti nama lengkap, tempat tanggal lahir, serta alamat pengguna. Data-data yang berhasil dicuri oleh peretas biasanya akan digunakan untuk melakukan serangan lain, seperti berbasis social engineering, seperti email phishing. Selain itu, peretas juga bisa menjual kredensial pengguna ke dalam dark web. Nah, yang kedua adalah tampering. Tampering merupakan mengubah informasi yang kita miliki secara tidak legal. Contoh mudahnya di kehidupan sehari-hari adalah seseorang ingin mengirimkan surat kepada temannya dengan memakai jasa kurir. Tetapi dalam perjalanan, kurir tersebut membuka surat dan menggantinya. Akhirnya, surat yang sampai sudah berbeda dengan surat yang dikirimkan. Dan yang terakhir atau yang ketiga adalah vandalism. Vandalism adalah gangguan operasi sistem yang hanya tertuju pada hal tertentu saja. Seperti pelaku ini tidak mengharapkan keuntungan apapun dari korbannya. Oke, selanjutnya kita akan bahas gangguan atau serangan yang akan kita temui pada security. Itu memiliki 2 sifat, yaitu sifat aktif dan sifat pasif. Yang bersifat aktif ini adalah pelaku hanya memodifikasi komunikasi atau data dan kemudian dipalsukan atau mengubahnya. Yang kedua adalah serangan secara pasif, yaitu si pelaku hanya mengamati komunikasi atau datanya saja. Penyerangan juga sering terjadi pada transaksi elektronik,
Maka dari itu, keamanan sangat dibutuhkan bagi e-commerce, finance, dan banking. Kemudian selanjutnya kita bahas mengenai bagaimanakah cara kita mencegah terjadinya kebocoran data. Tentunya kita memerlukan rules atau kebijakan yang mengatur tentang data itu sendiri. Kebijakan yang bisa kita buat antara lain yaitu yang pertama, penggunaan credential, yang kedua, enkripsi data, yang ketiga, antivirus, yang keempat, firewall, dan yang kelima adalah anti-spam. Penggunaan credential adalah sebuah metode yang digunakan untuk memvalidasi apakah user atau pengguna yang benar. Contohnya adalah penggunaan password, PIN, fingerprint, autentikasi wajah, kode OTP, dan lain-lain. Yang kedua adalah enkripsi data. Enkripsi data adalah sebuah metode untuk mengamankan sebuah pesan yang dikirimkan dengan cara menyembunyikan isi pesan asli menggunakan algoritma yang terdiri dari enkripsi dan deskripsi. Contohnya adalah penggunaan SSL pada web aplikasi. Nah, yang ketiga adalah antivirus. Antivirus berfungsi untuk mengamankan endpoint atau host, baik itu handphone, laptop, bahkan server, dari serangan virus, malware, ransom, rootkit, botnet, dan program berbahaya lainnya. Yang keempat adalah firewall. Firewall berfungsi untuk melindungi data kita dari akses di luar jaringan. Yang kelima adalah anti-spam. Anti-spam digunakan untuk memblokir semua email yang terindikasi sebagai spam. Biasanya, awal mula kebocoran data berasal dari email. Contohnya adalah email promo dan diskon dari Shopee, dan ditautkan link pada pesan apabila kita mengklik link tersebut. Besar kemungkinan data kita akan bocor. Jadi, keamanan data amatlah penting bagi kita, terlebih di era modernisasi yang seluruh kegiatan kita ditunjang oleh gadget. Saya berpesan, tetap aware terhadap tindakan yang akan kita ambil di layar handphone kita. Jangan selalu tertipu dengan diskon dan rajinlah membaca. Thank you. Itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.